Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah sitogenetika tanaman, yaitu variasi jumlah kromosom. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendiskusikan tentang 5 jalur ini. 5 jalur untuk pembentukan poliploidi. Baik itu autopoliploidi, allopoliploidi, maupun juga autoallopoliploidi. Berbagai tanaman yang ada pada saat ini, baik secara alami maupun juga buatan, banyak yang memanfaatkan kejadian ini. Atau banyak yang melalui evolusi itu salah satu dari jalur ini yang terjadi pada tanaman tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita mendiskusikan tentang poliploidi, maka hampir bisa dipastikan salah satu jalur ini yang akan ditempuh. Autopoliploidi, allopoliploidi, maupun juga autoallopoliploidi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bekerja dengan tanaman yang ploidinya lebih tinggi daripada diploid, maka dasar pembentukannya secara teori Bapak Ibu harus memahami jalur mana yang ditempuh. Ya. Pada hari ini kita akan sedikit mengulang kembali beberapa dengan contoh-contoh yang lebih spesifik. Ya. Kita mulai dengan triploid. Ya. Triploid itu ada autotriploid, ada allotriploid. Meskipun dia autotriploid, karena cara berpasangan yang mesti bipalen pada waktu meiosis, ya. Pada waktu meiosis saya katakan, karena berarti tanaman triploid tidak ada masalah. Ketika terjadi pembelahan mitosis tidak ada masalah, karena dia tidak perlu berpasangan antar kromosom homolog. Yang mulai menjadi masalah adalah ketika memasuki pembelahan meiosis. Ya. Karena pada meiosis pertama itu harus terjadi perpasangan antar kromosom-kromosom homolog. Nah, karena ada 3 pasang, maka berarti ganjil. Tidak pas. Yang lalu kita sudah diskusikan 4 pasang pun dia kesulitan dalam perpasangan, apalagi 3 pasang. Kalau 3 pasang berarti ada 1, 2, 3. Kalau 1 sudah berpasangan dengan 2, maka tidak akan 3 tidak punya pasangan. Atau kalaupun 3-3-nya berpasangan tetap bipalen pada segmen-segmen tertentu. Ya. Nah, dengan pola berpasangan seperti yang sudah kita pahami dia bipalen pada waktu meiosis, maka hasil dari meiosis, ya, sel-sel yang dihasilkan dari meiosis akan terjadi sebetulnya tetap, tapi sel yang dihasilkan dari meiosis itu jumlah kromosomnya tidak imbang. Tidak berupa 1 set kromosom atau 2 set kromosom. Nanti kita akan diskusikan di aneuploidi, 2 set kromosom pun akan masalah di gamet. Jadi gamet akan berfungsi dengan baik kalau dia mengandung 1 set kromosom. Kalau dia kekurangan dari 1 set kromosom atau kelebihan terlalu banyak dari set kromosom itu, maka gamet tidak berfungsi untuk gamet jantan, mikrospora.
Sementara gamet betina biasanya masih berfungsi. Ya, relatif kuat untuk gamet betina. Gamet jantan meskipun nanti polennya banyak, itu tidak berfungsi. Ya, steril. Ya. Nah, steril tadi itu karena cara berpasangan bipalen unipalen, ada pula yang tripalen, ini contohnya. Jadi kalau dia bipalen unipalen, berarti ini bipalen utuh. Karena dia 3 pasang, berarti yang satunya unipalen. Ini yang sering terjadi. Atau kalaupun dia tripalen, tetap saja bipalen pada segmen tertentu. Ini contohnya. Segmen-segmen yang kalau dia sudah bipalen maka ini akan menghindar. Kalau dia sudah bipalen seperti ini akan menghindar, tidak mau lagi. Ini juga bipalen di sini, ini menghindar. Nah, secara keseluruhan kromosom yang berpasangan disebut di sini adalah disebut tripalen. Ya. Jadi jangan membayangkan bahwa tripalen itu utuh segmennya, homologinya seperti ini, tidak. Ini tidak terjadi. Jadi tripalen itu tetap saja segmen-segmennya bipalen. Ya. Ini contohnya. Ini juga tripalen. Ini bipalen di sini. Bipalen di bagian sini. Nah, yang tidak punya pasangannya, dia akan menghindar. Ya, ini konsep bipalen yang pada waktu meiosis. Ini terjadi pada saat meiosis pertama. Ketika dia mencari pasangan, lebih tepatnya lagi adalah pada saat profase menuju ke metafase. Nah, tentu saja berpasangan seperti ini akan ya menyebabkan kromosom yang menuju kutub ini menjadi tidak imbang. Jadi ini contohnya ya. Jadi kalau dia berpasangan mesti bipalen misalnya di sini satu ke atas, satu ke bawah. Tapi kalau tidak punya pasangan yang ini tergantung dia posisinya pada saat di bidang ekuator, ya. Benang gelendong yang mana dulu yang dapat? Kutub atas, kutub bawah, atau kutub samping kanan atau kiri? Ya. Nah, jadi kalau dia ke atas, berarti nanti 2 ke atas, 1 ke bawah. Begitu. Demikian juga ini misalnya ke atas, ke bawah, dan ini ke bawah. Ini juga begitu, misalnya ini ke atas, ke bawah, ini ke bawah. Jadi 2 ke bawah, 1 ke atas. Ini contoh kasus pada kromosom nomor 1 misalnya. Kalau pada semangka ada 10 nomor kromosom, sehingga kalau 10-10-nya mengikuti irama ini, sehingga terjadi kekacauan. 2-1 untuk nomor 1, untuk nomor 2, 1-2, nomor 3, 2-1, dan seterusnya sampai nomor 10. Sehingga jumlah kromosom akhirnya dari hasil pembelahan meiosis itu tidak pas. Ya. Jadi kalau misalnya 2X sama 2N sama dengan 3X, ya. Kalau dia bisa N sama dengan X, dan N sama dengan 2X, ini bagus. N sama dengan X ini dia akan menjadi fertil. Ya. Nah, tapi tidak demikian kejadiannya. Kalau seperti ini, peluang untuk mendapatkan N sama dengan X itu adalah setengah pangkat N-1. Setengah pangkat X-1. Ya. Jadi biasanya yang terjadi adalah N plus berapa gitu ya. Juga 2N minus atau ya 2N minus. Bisa juga 2N plus. Nah, jadi akibat dari ketidakseimbangan perpasangan pada kromosom, maka setelah terjadi pembelahan meiosis, tidak lanjut membentuk gamet, tidak lanjut membentuk polen atau steril. Nah, saya kira secara molekuler dan sebagainya perlu juga kita lihat bagaimana proses itu bisa terjadi. Apa yang menyebabkan dia aborsi dan kapan itu terjadi itu. Saya kira laporan-laporan belum banyak yang menyatakan seperti itu.
Nah, jadi triploid itu baik autotetraploid maupun allotriploid itu sama saya kira. Apalagi kalau allotriploid. Mesti ada yang berpasangan utuh, duanya mesti satu itu tidak berpasangan. Dan tidak mungkin berpasangan trivalen tadi. Kalau di allotriploid. Meskipun ada pasangan trivalen, tapi sedikit tergantung dari homoiolognya. Ya. Nah, jadi contoh yang allotriploid itu adalah pisang, Musa paridisiana, ya, adalah persilangan antara Musa acuminata dengan Musa balbisiana misalnya. Salah satunya ada yang tetraploid. Ya. Kalau misalnya ternyata Musa acuminatanya yang tetraploid, berarti A besar bersilang dengan B besar. Ingat ini bukan alel tapi genom, berarti AAB. Kalau Musa balbisiananya yang B besar, maaf, yang tetraploid maksud saya, berarti yang acuminatanya yang diploid, maka hasilnya adalah ABB. Jadi tetap saja yang berpasangan adalah yang homolognya ini. A besar, B tidak punya pasangan. B besar, A tidak punya pasangan. Nah, kekacauan perpasangan seperti ini yang menyebabkan polen aborsi. Ya, juga terjadi pada A besar bersilang dengan A besar yang diploid, sehingga A besar triploid. Nah, apakah A besar triploid atau A besar BB atau AABB ini bisa dipelajari di evolusi pisang. Masing-masing pisang triploid itu yang ada, yang tanpa biji itu mengikuti salah satu ini. Bisa juga dia BBB. Jadi balbisiana yang triploid, autotetraploid, acuminata yang autotetraploid, atau dia allotriploid dari ini. Selain dijumpai juga pisang secara alami yang diploid, pisang batu misalnya, atau tetraploid dari kedua spesies ini. Ya. Itu terjadi secara alami. Ribuan, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Penggandaan kromosomnya juga spontan terjadi secara alami, mungkin karena adanya sinar ultraviolet atau deraan lingkungan yang lainnya. Persilangan juga terjadi secara alami, tapi lalu juga terinduksi organ-organ vegetatif untuk melakukan perbanyakan secara alami, karena dia tidak punya biji. Nah, pada pemulihan modern, cara seperti ini, yang sudah terjadi secara alami seperti ini, dilakukan, direkayasa untuk tanaman-tanaman tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi kalau bijinya tidak ada. Semangka misalnya. Kalau tanaman lain yang bijinya gampang dikumpulkan seperti melon, timun suri, saya kira tidak diperlukan itu. Atau malah yang digunakan bijinya juga tidak perlu, bijinya tidak ada. Padi, jagung, kalau bijinya tidak ada bagaimana? Jagung mungkin kalau baby corn. Karena yang selama ini dilakukan memproduksi baby corn itu adalah polennya dibuang dulu. Ya, agar tidak terjadi penyerbukan. Kalau terjadi penyerbukan, baby corn-nya akan keras. Nah, polen dibuang. Data seling. Ya. Nah, itu adalah triploid. Jadi peluang terbentuknya biji nanti akan kita sampaikan pada saat bicara autotetraploid dan pemanfaatannya untuk semangka tanpa biji. Nah, yang berikutnya adalah autotetraploid. Pada waktu meiosis, kemungkinan berpasangan yang umum adalah 2 pasang bipalen. Bipalen. Nah, kalau ini yang terjadi, dia akan normal.
Tapi bisa juga dijumpai satu tripalen, satu unipalen. Atau satu kuadripalen. Berpasangan 4, tetapi mirip dengan tripalen yang tadi dicontohkan. Ada segmen-segmen yang bipalen, yang lain segmen lain yang bipalen. Tidak ada dia tripalen utuh. Ya. Tiga-tiganya atau malah kuadripalen. Tiap kromosom akan berpasangan dengan homologinya secara acak. Ya, sebagai contoh, itu adalah kentang. Rata-rata ada 17 sampai 20 bipalen per sel, lalu 1 sampai 2 kuadripalen, malah setengah tripalen, 1 sampai 6 unipalen per sel yang diamati, sehingga segregasi yang terjadi menjadi tidak normal dan pada kentang sterilitasnya tinggi. Nah, ini yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Fenomena autotetraploid yang dipanen bagian vegetatif itu sangat penting dan baik. Misalnya kentang, umbinya menjadi besar. Tebu, batangnya menjadi besar. Dan lain sebagainya. Ini tidak berlaku untuk tanaman yang dipanen bagian bijinya. Karena sterilitasnya tinggi, kecuali ada apomiksis seperti pada manggis. Jadi kalau ingin merekayasa autotetraploid pada bagian yang ditanam atau bagian yang panen bijinya, maka juga harus direkayasa, harus ada apomiksis. Kalau tidak, bijinya memang besar tapi produktivitasnya rendah. Ya. Jadi kalau kedelai misalnya diinisiasi seperti itu, dalam satu tanaman hanya 1 biji kedelai saja, produktivitasnya berarti tidak memungkinkan. Nah, cara berpasangan bipalen adalah seperti ini yang dikatakan yang umum tadi, ya. Berpasangan bipalen, ya. Dengan demikian, maka kalau dalam keadaan heterozigot, ya, ini adalah contohnya, ketika A besar 1 berpasangan dengan A besar 2, berarti A kecil 1 berpasangan A kecil 2, maka gamet terbentuk adalah 1, 2, dan kalau posisinya dibalik, A2, A1, maka berarti A1, A2, dan A2, A1. Kalau A1 besar, A besar 1, dan A kecil 1 bertemu, maka A besar 2 dengan A besar A kecil 2. Nah, kalau ini yang terjadi, maka A besar 2, A besar 2, A kecil 1, A kecil 2, atau posisinya dibalik, A2, A2. Sehingga ini. Sementara kalau misalnya A besar 1 dengan A kecil 2, maka A besar 2 dengan A kecil 1 ketemunya pada saat meiosis. Maka alternatif yang terjadi adalah seperti ini. Sehingga kalau dalam keadaan autotetraploid, maka gametnya sendiri yang terbentuk adalah seperti ini. A besar, A kecil, A besar, A besar, A kecil dengan perbandingan 8, 2, 2. Jadi kalau kita lihat A besar, A kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Kemudian A besar itu ada 1, 2, A kecil ini ada 2, A kecil itu adalah 1, 2, 2. Maka dikenal dengan perbandingan 4:1 untuk gamet yang autotetraploid. Sehingga frekuensinya adalah 4/6, 1/6, dan 1/6. Nah, jadi sangat kompleks gamet yang terbentuk. Ya, kalau kita akan buat diagram punetnya, maka gametnya sendiri sudah 4/6, 1/6, 1/6 bertemu dengan gamet yang lain. Ya, jadi dalam keadaan heterozigot itu sangat kompleks. Ya. Oleh karena itu, kegiatan pemulihan tanaman untuk memurnikan atau untuk mendapatkan karakter-karakter yang diinginkan, sebaiknya memang tidak pada level tetraploid. Biasanya pada kentang diturunkan dulu levelnya menjadi diploid, sudah dapat yang diinginkan baru digandakan lagi kromosomnya. Karena sangat kompleks kalau dalam keadaan tetraploid untuk mendapatkan sesuai dengan keinginan.
Misalnya dia di homozigot semua atau homozigot resesif. Homozigot resesif kan kalau 4/6, 1/6, 1/6, maka berarti untuk mendapatkan yang tetraploid homozigot resesifnya berarti 1/36. Peluangnya kecil. Bandingkan dengan kalau dalam keadaan diploid. Untuk mendapatkan homozigot resesif adalah 1/4. Ya. 1/4. Jadi ini 1/36, 1/4. Lebih cepat untuk mendapatkan yang homozigot resesif. Yang lainnya adalah heterozigot atau homozigot dominan. Nah, jadi tipe gamet yang dibentuk kalau misalnya dalam keadaan genotipenya auto tetraploid, kalau dia A besar tentunya gametnya A besar. Kalau dia A kecil tentu gametnya A kecil. Kalau dia A besar A kecil, ini yang kita diskusikan tadi. 4:1:1. Kalau dia A besar A kecil, maka dia mengikuti kaedah yang ini. 1. Ya. Setengah. Jadi tadi berarti A kecilnya ada 3. Nah, ya. Jadi seperti ini, ke atas, ke bawah, dan seterusnya seperti yang tadi. Sehingga gametnya adalah A besar A kecil itu adalah 1, A kecil adalah 1 atau setengah-setengah. Sementara dalam keadaan heterozigot seperti ini, maka gametnya setengah-setengah. Ya. Jadi cara membuat gamet untuk auto tetraploid seperti ini. Ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian, jadi mengapa auto tetraploid itu penting? Minggu lalu sudah saya sampaikan, sekarang saya ulang lagi. Karena tanaman-tanaman yang hasil akhirnya dipanen vegetatifnya, tanamannya menjadi lebih besar. Bunganya menjadi lebih besar. Bunga itu bagian vegetatif ya, yang generatif itu adalah nanti bijinya. Mahkota bunga itu adalah sel-sel vegetatif sesungguhnya. Sehingga kalau mahkota ingin diperbesar, bisa menggunakan auto tetraploid. Tapi tidak dengan biji, yang dipanen adalah bunganya. Tanamannya besar, bunganya, batangnya besar, umbinya besar. Sehingga kalau itu yang dipanen, maka ada keunggulan yang dapat diperoleh dengan membentuk tanaman melalui mekanisme auto tetraploid. Ya. Nah, sementara yang lainnya, auto tetraploid itu bukan hasil akhir yang diperoleh, tapi hasil antara dalam pembentukan semangka tanpa biji misalnya. Ya. Benih semangka tanpa biji itu diperoleh dari persilangan antara tanaman tetraploid dengan tanaman diploid, sehingga menghasilkan tanaman triploid. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, ya, bahwa kita perlu lakukan kegiatan pemuliaan tanaman terlebih dahulu untuk mendapatkan tanaman diploid dengan diploid yang mempunyai daya gabung umum yang bagus, daya gabung khusus yang bagus pada galur-galur semangka, baru kita gandakan kromosom yang akan dijadikan betina. Ya. Nah, jadi sel tanaman tetraploid ini, di mana N-nya sama dengan 22, dibuahi sel sperma dari tanaman diploid N sama dengan 11, akan menghasilkan triploid, 2N sama dengan 36, yang akan berkembang menjadi biji. Ya. Kemudian putik tanaman triploid diserbuki oleh polen tanaman diploid sebagai pengisi, akan menghasilkan buah semangka tanpa biji. Jadi ini adalah sumber biji triploid, biji itu yang ditanam. Dengan perbandingan triploid 4, 1 baris diploid sebagai penginduksi. Nah ini challenge juga bagi perusahaan-perusahaan benih, ya. Kesempatan, karena sampai saat ini kelihatannya belum ada yang satu paket antara triploid dengan diploid. Dijual triploid saja. Sehingga kadang-kadang orang tidak tahu menanam triploid tidak ada buahnya. Ya. Menanam triploid harus juga menanam diploid di sebelahnya.
sebagai sumber penginduksi. Nah, kalau misalnya perusahaan benih sudah menyiapkan satu paket, artinya ada triploidnya, ada diploid yang memang sudah kompatibel dengan baik sebagai pensuplai polen yang banyak, itu sangat baik. Ya, selama ini petani membeli triploid, kemudian membeli juga diploid tanpa tahu. Biasanya dia membeli yang triploid, membeli yang diploid yang mempunyai penampilan yang tidak sama. Ya, kalau petaninya tahu. Artinya biasanya semangka triploid itu bulat dengan warna hijau tua pada kulit, maka semangka diploidnya dia akan pilih yang lonjong dengan warna hijau muda. Sehingga pada saat panen, karena tanaman itu akan berseliweran di lapangan, dengan 1:4 kan nanti akan saling beririsan, maka akan ketahuan mana diploid dengan triploid dari penampilan buahnya. Nah, ini pengetahuan praktis bagi petani yang kita juga harus tahu sebagai pemulia. Ya, sehingga menurut Pak Prof. Bunyamin Tar'an, nah, nanti tanggal 24 akan seminar menyampaikan bagaimana trik, bagaimana pelepasan pelindungan varietas di sana dan komersialisasinya. Beliau menyampaikan agen diseminasi benih terbaik itu adalah para pemulianya. Nah, sehingga kalau di Kanada, yang menyebarluaskan benihnya, yang memberikan pelatihan, yang memberikan penyuluhan kepada petani adalah pemulianya sendiri. Sehingga Pak Bunyamin Tar'an itu ke lahan petani-petani Saskatchewan, ke Amerika Serikat, ke Eropa dan sebagainya. Utamanya adalah ke Saskatchewan, daerah-daerah tempat di dekat universitasnya, petani-petani binaan. Itu dia sendiri yang menjelaskan hasil pemuliaannya itu seperti apa dan bagaimana memperlakukan tanaman. Nah, ini sangat penting. Agen-agen seperti ini sangat penting. Jadi utamanya adalah untuk ideotype baru. Misalnya kalau pada padi itu antara budidaya padi tipe baru dengan budidaya padi revolusi hijau atau pasca revolusi hijau itu beda. Nah, petani kan tidak tahu, tanam sama saja dengan jarak tanam yang agak renggang, maka padi tipe baru itu produktivitas jadi rendah, lalu ngeluh. Nah, padahal harusnya padi tipe baru itu jarak tanam lebih rapat karena anakannya tidak banyak. Itu contoh kasus yang sederhana, tapi kalau tidak didiseminasikan dengan baik, itu akan menjadi bumerang bagi pencipta varietas. Dianggap produktivitas, katanya produktivitas tinggi, tapi malah lebih rendah secara tonasenya per hektar. Nah, karena budidaya tadi. Atau hal lain lah, kalau padi tipe baru kan banyak ceritanya. Jadi misalnya harusnya N-nya jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi karena dia kan tanamannya adalah medium ya Pak Bayu. Saya Pak Bayu yang tahu persis ini. Untuk padi. Kalau tinggi nanti tambah tinggi lalu rebah. Nah, sementara petani biasa menggunakan N tinggi. Petani biasa menggunakan air yang banyak. Kalau air banyak, tanaman jadi tambah naik ke atas. Gitu. Dan seterusnya. Itu banyak yang harus didiseminasikan. Nah, ini sebagai pemulia, ya, menurut Pak Bunyamin Tar'an itu harus terjun ke lapangan memberikan penyuluhan tentang varietas-varietas di hasil. Itu menurut Pak Bunyamin Tar'an. Jadi mari kita dengarkan nanti tanggal 24 sekaligus promosi. Ya. Nah, kalau Pak Samsul Sajat beda lagi. Beliau menyampaikan ke saya mau jadi pemulia sejati atau mau jadi selebriti. Beda ternyata ya. Kalau mau jadi pemulia selebriti, maka varietas yang dihasilkan dikawal sampai akhir, sampai ke bisnis. Maka Anda akan menjadi selebriti. Waduh, luar biasa. Jadi kalau Anda ingin menjadi pemulia sejati, setelah varietas dihasilkan, serahkan kepada produsen benih, serahkan kepada penyuluh untuk melanjutkannya. Anda lakukan lagi kegiatan pemuliaan untuk mencari varietas-varietas unggul baru yang lain. Begitu katanya. Nah, saya kira dua-duanya punya keunggulan, punya kelemahan masing-masing. Ya, tinggal kita mau milih yang mana, mau jadi selebriti atau mau jadi pemulia sejati atau mau seperti yang Pak Bunyamin Tar'an tadi. Ya memang Pak Bunyamin Tar'an kan jadinya dikenal di mana-mana, di petani kan terkenal mana-mana. Gitu ya. Sesuai Pak, seperti yang disampaikan oleh Prof. Samsul saja. Nah, jadi itu cerita lain sebagai seorang pemulia. Ya, tapi cerita itu sangat pas kalau kita ini. Jadi awal-awal saya waktu mahasiswa S1 ketika mau beli benih semangka triploid ditanya oleh yang jualan. Luar biasa itu yang jualan. Tokonya toko Tani Jaya di Dewi Sartika. Kalau Anda ke sana tahu ya.
Koknya sama ibunya galak banget. Kalau Anda nanya, disemprot dulu. Nah, jadi ditanya, kamu mau nanam semangkat apa biji? Sudah tahu cara nanamnya? Belum. Belajar dulu. Sudah habis dimarahin baru dinasehatin. Jadi kalau mau nanam semangka tanpa biji, ini semangka tanpa biji nih, beli yang ini. Ini beli semangka diploid ini, semangka yang berbiji. Biar semangka tanpa bijinya ini berbuah. Kalau nanti nggak berbuah tuh. Sambil dimarahin, sambil diberi nasihat, jadi kita tahu tapi. Jadi semenjak itu saya tahu bahwa menanam semangka tanpa biji itu harus ada semangka berbiji sebelahnya. Lalu secara ilmiah kita gali kenapa bisa demikian. Nah, jadi kembali ke sini. Bahwa semangka tetraploid minggu lalu sudah kita diskusikan sebagai betina karena persentase. Kalau dia jadikan jantan tadi ada masalah dengan fertilitas. Padahal ini hubungannya dengan produksi benih triploid. Semakin banyak benih yang dihasilkan semakin murah. Karena dia hubungan dengan produksi benih, maka dia jadikan betina. Saya katakan tadi kalau dia betina masih mentolerir triploid tadi. Ya, kalau sebagai jantan langsung aborsi. Nah, jadi tetap ada, kalaupun dia sebagai jantan tetap ada, tetapi tidak setinggi kalau dia sebagai betina. Jadi maka ya ini kan bisa diselving juga, berarti kan ada bijinya. Ya, tapi ini dalam rangka produksi tetua. Saya kira tidak masalah. Ya, bukan steril sama sekali. Kenapa bukan steril sama sekali? Ada kesempatan juga yang fertil tadi sudah disampaikan bagaimana pola segregasi itu ketika di atas mendapatkan X, di bawah mendapatkan 3X misalnya, ya, atau 2X ke atas 2X ke bawah, nah bukan X, 2X ke atas 2X ke bawah, pas itu berarti maka dia akan menghasilkan polen. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Prof, saya izin bertanya, Prof. Silakan Mas Rizky. Ya, Prof. Terkait mungkin hanya konfirmasi, Prof. Terkait apa tadi yang steril pollen itu Ya. pada tetraploid itu memang tidak terbentuk pollen atau memang polennya tidak bisa membuahi, Prof. Karena kan Ya, kalau dari meiosis itu kan pasangan itu yang membuat kacau tadi, Prof, ya. Artinya pasangan itu memang sampai akhir meiosis terbentuk atau memang karena pasangan itu sehingga proses meiosis jadi kacau. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, makasih. Bagus saya kira pertanyaannya ya. Jadi dua-duanya, ada yang steril total karena terjadi kekacauannya luar biasa, ada yang steril tidak penuh. Artinya masih bisa membuahi tapi tidak viable. Nah, ini masih menjadi masalah juga kalau membuahi tapi tidak viable sehingga nanti tidak menjadi triploid dianya. Tidak bergabung dia. Ya. Jadi setelah membuahi dia menjadi kendala di situ sehingga triploidnya menjadi lebih kacau lagi karena tidak triploid total. Gitu. Jadi kalau dia tidak pas 2X, dia kan harusnya kita harapkan adalah 2X dan 2X. 2X dan 2X. Nah, kalau 2X plus, maka berarti triploidnya triploid plus. Ini menjadi masalah nanti. Sehingga yang 2X plus ini nanti yang akan terjadi, atau 2X minus, ini 2X, kalau di bawah 2X plus berarti di atas 2X minus. 2X plus dan 2X minus ini menjadi masalah pada polen. Kalau ternyata terlalu banyak plusnya, terlalu banyak minusnya, polen akan aborsi total. Tapi kalau plus 1 atau plus 2, maka dia akan aborsi sebagian. Artinya bukan aborsi sebagian. Jadi viabilitasnya saja yang tidak terlalu optimal polennya. Dia membuahi, nanti dia akan berhenti di situ. Nah, itu jadi masalah juga. Ya. Gitu. Nah, yang betul-betul viable itu 2X nantinya. Jadi 2X bertemu dengan 1X, baru dapat 3X. Gitu. Ya, kira-kira demikian, Mas Rizky. Ya, artinya yang betul-betul murni 2X pun peluangnya nggak bisa diprediksi juga ya, Prof, ya? Ya, yang 2X itu peluangnya tidak bisa diprediksi, tetapi 2X dan 2X plus, kalau dia sebagai betina kan nggak masalah tadi. Kalau dia sebagai jantan, tadi menjadi masalah kan? Ya. Oleh karena itu jangan sebagai jantan. Ya. Jangan sebagai jantan. Kalau sebagai jantan dia akan menjadi masalah karena tidak bisa diprediksi
ya, dan tetap ada peluang untuk mendapatkan ini, kan tetap ada peluang, ya, peluang untuk mendapatkan yang fertil. Nah, yang fertil itu nanti akan membuahi betinanya, dan itu menjadi buah ini. Kalau dia selfing. Tapi kalau dia crossing untuk menghasilkan triploid, maka ini juga bisa terjadi, tetapi triploid yang dihasilkan itu tidak optimal. Itu kira-kira. Ya. Maka yang ini harus dijadikan betina sekali lagi. Ya, itu Mas Rizky. Ya, baik Prof, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain, silakan. Izin bertanya, Prof. Jadi yang saya tanyakan tadi mengenai tetraploid yang dijadikan sebagai tetua itu kan, yang tetraploid sebaiknya tetua betina. Sedangkan kalau tetua jantan kemungkinan dia tidak bisa begitu ya, terjadi kekacauan pada polennya. Nah, apakah kalau misalnya dia dijadikan sebagai tetua betina, karena kan terjadi pembentukan gamet betina juga. Nah, apakah terjadi kekacauan pada saat pembentukan gamet betina pada tanaman tetraploid? Dan apakah ada juga mekanisme apabila terjadi kekacauan pada pembentukan gamet betina sehingga gamet betinanya itu dalam hal ini si bakal buahnya mengalami aborsi? Seperti itu. Baik, makasih Mas Fatur. Nah, ini keistimewaan gamet betina. Jadi meskipun ada kekacauan dari perpasangan, gamet betina itu masih fertil. Karena di satu, tidak banyak kan dia. Jadi dia masih dasi fertil. Ya. Tentu yang fertilitasnya terbaik itu adalah kalau dia pas 2X. Ya, pas 2X. Nah, oleh karena itu, maka tentu akan tercermin dari hasil buahnya. Ya, kalau ada terjadi kekacauan juga di gamet betina yang tidak pas, maka buahnya akan terlihat. Ya, jadi tidak utuh bulat, tidak membesar, dan lain sebagainya. Nah, ini bagi pemulia harus tahu persis buah tetraploid yang mana. Ini hubungan dengan tetraploid ya. Kalau hubungannya dengan triploid, saya kira triploid tidak masalah nanti. Yang penting kan tanaman triploid itu secara teori ya bisa triploid persis, tapi bisa juga triploid plus. Kalau X kan sudah pasti ini. Tapi yang dari 2X yang betina tadi, ya bisa saja 2X plus. Tapi dia kan berarti triploid plus. Nah, kalau triploid plus itu tidak masalah dalam pembentukan buah nantinya. Karena kan bijinya memang tidak ada nanti. Nah, yang menjadi masalah kalau di sini, kalau tetraploid akan diselfing. Nah, ini yang sering dikeluhkan juga oleh produsen benih dalam pembentukan triploid itu. Kira-kira ciri yang triploid, bukan triploid. Dalam melakukan selfing, memperbanyak tetraploid itu yang menjadi masalah juga. Kadang-kadang sudah tidak menjadi tetraploid yang murni lagi. Karena betinanya dia tidak aborsi, padahal 2X betinanya 2X plus gitu, atau 2X minus. Ya. Nah, itu kelemahan dari betina yang tetap viabel walaupun ada masalah. Menyebabkan tanaman tetraploidnya tidak utuh lagi tetraploid. Bisa tetraploid plus, bisa tetraploid minus kromosomnya. Nah, si pemulia harus tahu persis yang tetraploid pas itu bentuk buahnya seperti apa. Itu tercermin dari bentuk buahnya. Karena kan buah itu tersusun dari biji-biji. Kalau bijinya optimal gitu, maka dia akan ukurannya akan mulus, besar, bagus. Seperti itu. Ya. Tapi kalau bopeng berarti kan ada yang tidak optimal di situ bijinya. Karena buah yang mulus itu dihasilkan dari biji yang terbuahi optimal. Ya. Jadi ketika pembuahan pada waktu pembentukan gamet beberapa minggu yang lalu, pembuahan terjadi, kemudian dia langsung menginisiasi zat pengatur tumbuh untuk aktif membesarkan pembentukan daging buah dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau bijinya banyak yang tidak terbentuk, maka berarti zat pengatur tumbuhnya tidak optimal dihasilkan. Nah, jadi Mas Fatur, itu yang 4X itu kalau di selfing harus
Pemula harus tahu persis yang jadinya 4X lagi itu yang mana. Karena berarti ada yang 4X, ada yang 4X plus, ada yang 4X minus nantinya. Ya. Nah, ini kendala kelemahan kita melakukan pemuliaan semangka tanpa biji, itu banyak masalah. Ya. Kalau 4X-nya terlalu banyak minusnya menjadi 2X misalnya, maka akan kembali menjadi semangka berbiji. Itu jadi masalah. Ada pemula-pemula juga yang menyaporkan kepada saya, Pak, kenapa semangka tanpa biji saya itu menjadi berbiji semua? Nah, gitu. Hati-hati dengan tanaman tetraploid karena shelving di sini ya. Jadi kalau ternyata 4X-nya sudah mulai berkurang menjadi 3X plus atau 4X minus, terus kita shelving berkali-kali, lama-lama tersisa 2X doang. Itu yang jadi biji. Jadi kembali ke semula. Ya, sifat tanaman kan ingin menjadi originnya dia, menjadi semula. Yang disebut dengan diploidic selection. Itu kira-kira Mas Fatur ya. Nah, jadi penelitian-penelitian tentang ini mesti dikaji begitu ya, macam-macam, mulai dari misalnya ketika mulai menggandakan kromosomnya dari pemberian kolkisin 0,2%, 0,4%, 0,6%, seperti apa poliploidi yang dihasilkan. Kalau lihat di sini, mortality-nya itu makin tinggi kalau persentase makin tinggi, ya. Di lain pihak, mortality yang tinggi itu tidak diimbangi dengan poliploidi yang tinggi. Ternyata poliploidi yang tinggi itu ada pada 0,2%, mortality tertinggi ada 0,6%. Ya. Jadi tidak selamanya pemberian kolkisin yang intens, yang banyak itu konsentrasinya itu menyebabkan poliploidi tinggi. Harus dicari imbangannya berapa persen kira-kira yang pas. Kemudian minggu sebelumnya juga kita diskusikan bahwa tanaman-tanaman tetraploid itu dicirikan juga dengan jumlah kloroplas yang banyak. Ya. Kenapa jumlah kloroplasnya banyak? Karena poliploidi itu juga menggandakan plastida, juga menggandakan mitokondria. Sehingga plastida tambah banyak, kloroplas tambah banyak. Ya. Kemudian diameter tambah besar, daun tambah luas, bijinya tambah besar, diameter tambah ketebalan juga, dan ada coating dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semacam ini itu menjadi karakter-karakter yang bisa diamati pada ini. Contoh kasus semangka tanpa biji. Ya, jadi semangka tetraploid. Ini juga ternyata stomatanya juga jumlah kloroplas ini, jumlah kloroplas pada sel penjaga ini jumlahnya banyak. Ini jumlah kloroplas ini. Ini jumlah kloroplas yang diploid, ini jumlah kloroplas yang tetraploid. Ya, jadi tanaman tetraploid kloroplas yang lebih tinggi. Kemudian ini hubungan antara jumlah kloroplas dengan DNA. DNA makin banyak, kloroplas makin tinggi. Sebetulnya DNA yang ada DNA yang plastida yang lebih. Kemudian kolpi juga ini pada polen. Jadi ternyata beda juga antara diploid dengan tetraploid. Ukuran daun dan ukuran bunga. Ya, yang tetraploid sebelah kiri. Daun tetraploid ini, bunga tetraploid ini, daun diploid, bunga diploid. Biji juga begitu, ya. Biji diploid dan tetraploid. A dan B itu diploid, kemudian A itu diploid, B itu adalah tetraploid, C itu diploid, kemudian D itu adalah tetraploid, E itu diploid, dan F itu adalah tetraploid. Jadi ini dibandingkan. Kemudian jumlah kromosom saya kira itu adalah hal yang biasa kita cek. Ya, maksudnya jumlah kromosom itu yang paling utama yang kita lihat apakah mengganda atau tidak. Ada juga yang mixo, ya, yang tetraploid ada yang mixo. Dan juga teknologi terkini itu menggunakan flow cytometry untuk melihat triploid, tetraploid, atau mixo. Ini contoh kasus di D itu adalah mixo. Di C juga mixo. Mixonya diploid dengan tetraploid. D ini mixonya diploid, tetraploid, dan
hexaploid. Nah, hexaploid itu ya apa namanya, penjelasannya sesungguhnya adalah kalau tetraploid gampang, diploid ke tetraploid kan 2 kali lipat. Tapi kalau hexaploid kan susah diterima oleh akal. Jadi penjelasannya adalah karena satu sel utuh memperbanyak menjadi 4 dan kelompok sel ini mengganda, kelompok yang ini tidak mengganda. Sehingga jadilah hexaploid. Ini adalah penjelasannya. Ya, saya kira itu. Ya, itu adalah auto tetraploid dan pemanfaatannya sampai saat ini intens pada semangka biji. Saya belum mendengar tanaman lain yang dimodifikasi seperti semangka tanpa biji. Mungkin saja anggur tanpa biji, tapi anggur modifikasi zat pengatur tumbuhnya disemprotkan pada saat berbunga, itu yang saya tahu. Atau saya tidak tahu juga apakah modifikasinya sama juga anggur tetraploid dengan diploid. Karena itulah yang ini. Meskipun di beberapa negara saat ini kembali lagi kepada semangka berbiji dengan berbiji sedikit. Ya, semangka yang kecil, berbiji sedikit, karena ternyata peran dari biji itu sangat penting dalam kualitas buah. Rasanya lebih renyah, lebih manis, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah allopolyploid. Ya. Ini allopolyploid itu adalah persilangan antara 2 individu yang berbeda genom, namun masih berhubungan dekat. Biasanya antar spesies, bisa juga antar genus yang jumlah kromosomnya sama misalnya. Ya. Secara klasik ini allopolyploid telah dibuat oleh Kapisenko tahun 1928. Ini adalah antar genus, antara Brassica dengan Rapanus. Rapanus itu adalah lobak, Brassica itu adalah kubis. Rapanus itu jumlah kromosom 18, Brassica juga 18, ya. Rapanus itu fenotipnya adalah umbinya yang dipanen, kubis itu daunnya yang dipanen, sehingga harapannya adalah tanaman baru yang berumbi, lobak, berdaun, kubis. Ya, masalahnya tanaman ini berbanyak secara generatif, sehingga dia steril. Ya, Rapanus Brassicanya steril. Rapanus ini masih steril. Ya, meskipun lobak kelihatannya masih bisa juga ditanam vegetatif gitu ya. Lalu ada beberapa biji yang ternyata hasil penggandaan spontan. Lalu kemudian biji ditanam dan ternyata kromosomnya sudah bertambah dari yang 18. Jadi ini N1 9, N2-nya 9, N1 tambah N2. Ini adalah menunjukkan gamet yang berasal dari, nah bukan gamet, individu yang berasal dari gamet yang berbeda. N1 dan N2, bukan 2N. N1 dan N2 18. Ya. Nah, tanaman yang sudah mengganda spontan itu kromosom menjadi 36, 2 kali lipat. Dan sekarang menjadi 2N1 tambah 2N2. Tanaman ini disebut dengan ampidiploid atau allopolyploid. Dan spesies baru, kenapa spesies baru? Karena Rapanus dan kubis kan spesiesnya berbeda. Tidak bisa disilangkan atau menghasilkan turunan steril. Kita menganut spesies secara biologi, di mana 2 individu dikategorikan sebagai satu spesies jika dapat bersilang dengan mudah dan menghasilkan turunan yang fertil. Itu satu spesies. Kita tidak menganut spesies taksonomi. Spesies taksonomi itu kalau mirip dia satu spesies. Ya. Contoh yang mirip tidak satu spesies adalah rawit. Ada rawit anum, ada rawit protesen. Ya, itu beda spesies. Ya. Nah, jadi ini spesies baru. Yang kenapa disebut spesies baru? Disilangkan dengan lobak dia steril, disilangkan dengan kubis dia steril, tapi dia sendiri fertil. Nah, berarti dia sudah menjadi spesies baru karena bersilang dengan yang lainnya dia tidak bisa. Nama spesiesnya adalah Rapanus brassica. Yang kemudian dicek kromosomnya adalah ini. Jadi bagaimana pola persilangan, pembentukan, penggandaan kromosom dan lain sebagainya ini berlaku untuk semua tanaman-tanaman yang dilakukan persilangan antar spesies yang kemudian dilanjutkan dengan penggandaan kromosom. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang takokak, persilangan terong dengan takokak. Itu steril.
harus digandakan kromosomnya. Apakah jadi spesies baru? Nah, silakan. Ya. Nah, ini kisah tidak sukses karena Rapano brassica adalah umbinya umbi kubis, daunnya daun lobak. Jadi tidak dapat dua-duanya. Cerita ini sering juga atau pernah juga terjadi pada kentang dan tomat. Ya. Meskipun bisa di vegetatif itu sambung pucuk, atasnya tomat, bawahnya kentang, tapi tidak melalui persilangan ini. Karena melalui persilangan ini menghasilkan akarnya tomat, daunnya atau buahnya kentang. Nah, ini kisah sukses antara Triticum turgidum yang bergenom AABB, ini persilangan terspesies juga, dengan Scale cereale, RR, genom RR. Maka interspesifiknya adalah ABR. Itu adalah steril, dan terjadi penggandaan kromosom, maka terjadilah AABBRR. Ini adalah jalur yang sebelah kanan, saya katakan. Kalau tadi jalur yang kedua, ya, ini adalah jalur yang sebelah kanan. Bahwa ada 3 genom yang terlibat. Genom A, genom B, dan genom R. Sehingga jadilah triticale. Ya, Triticum Scale cereale itu adalah jumlah bijinya banyak. Tapi kecil-kecil, Triticum itu jumlah bijinya besar, tapi tidak banyak. Jadilah triticale itu biji besar dan jumlah banyak. Ini kisah sukses. Kemudian Triticum aestivum. Nah, Triticum aestivum itu adalah AABBDD sesungguhnya. AA bersilangan dengan BB, bersilangan dengan DD. Tapi lalu disilangkan lagi dengan Scale RR. Maka dia ABDR. Octaploid, triticale octaploid itu adalah AABBDDRR. Nah, ini istimewanya tanaman gandum, sangat intens penelitian gandum. Itu bisa menghasilkan octaploid. Alooctaploid dengan AA, BB, DD, RR. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, tentu ini ada masalah dengan perpasangan, tetapi alopoliploid pada gandum, meskipun poliploidinya tinggi, AABBDDRR atau AABBRR atau AABBDD, setidaknya adalah 3 genom yang terlibat, ini 3-4 genom yang terlibat, maka perpasangannya secara bipalen utuh. Ya. Kenapa dia berpasangan utuh? Karena ada gen PH pada kromosom nomor 5 di genom B. Jadi genom A, genom B, genom D. Oleh karena itu genom B selalu terlibat dalam persilangan gandum. Ada gen PH di kromosom nomor 5 di genom B menyebabkan tanaman yang hexaploid itu bertingkah laku sebagai tanaman diploid. Dia tidak terjadi perpasangan antar kromosom yang homoiolog. Sehingga biji yang dihasilkan normal, banyak biji gandum. Tetapi kalau ternyata gen pH-nya dideleksi, dibuang, ini perpasangan menjadi kacau. Dia akan berpasangan dengan kromosom-kromosom homoiolognya di genom yang berbeda. Jadi A berpasangan dengan B, berpasangan dengan D, berpasangan dengan R, dan seterusnya, sehingga biji gandum yang dihasilkan sangat sedikit. Ya. Nah, ada pertanyaan dari situ? Alopoliploid ini mempunyai lebih dari 2 alel pada setiap lokusnya, sehingga segregasinya mungkin seperti segregasi diploid atau mungkin tidak, tergantung kehadiran lokus homoiolognya dalam genom tersebut. Contohnya adalah segregasi warna bunga dari lokus M, mengendalikan warna merah M besar pada tanaman alopoliploid yang menyebut sendiri. Lokus M besar terdapat pada kedua genom, yaitu genom A dan genom B, di mana genom A berpasangan sendiri, genom B berpasangan sendiri. Ya, satu gen M saja pada salah satu genom sudah cukup untuk menimbulkan warna merah. Nah, jadi kalau kita lihat cara menulis genotipenya adalah seperti ini. Genom A ada M besar, M kecil, genom B ada M kecil, M kecil. Genom A ada M besar, genom B ada M kecil, M kecil. Sehingga kalau genom A yang ada M besar, M kecil, dan genom B yang ada M kecil, dibiarkan menyerbuk sendiri, maka turunannya akan menghasilkan warna bunga yang bersegregasi 3
berbanding 1 antara merah dan putih. Karena B itu tidak bersegregasi. Jadi hanya A saja yang bersegregasi, B tidak bersegregasi, maka 3:1. Mirip segregasi, 1 gen pengendali. Tentu kalau misalnya ada efek dosis, warna merah kalau dalam keadaan heterozigot akan menjadi pink atau merahnya lebih muda, maka dia akan 1-2-1. Nah, sementara genotipe dalam keadaan homozigot dominan akan berwarna merah lebih tua, ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada efek dosis. Nah, jadi kalau tetuanya dalam keadaan seperti ini, maka merahnya adalah 3:1. Tapi kalau tetuanya di sini heterozigot di genom A dan heterozigot di genom B, maka berarti gametnya itu adalah M besar di A, M besar di B, M kecil di A, M besar di B, M besar di A, M kecil di B, M kecil di A, M kecil di B, sehingga segregasinya adalah 9-3-3-1. Kalau ternyata tidak ada efek dosis, maka 15:1. Warna merah 15, warna putih 1. Karena ada gennya yang heterozigot, genotipe yang heterozigot di masing-masing genom tersebut. Ya, paham ini? Paham? Jadi 9-3-3-1 ini seperempat seperti ini. Ini adalah mirip. Kalau ada kita bicara, ya, kita bicara 2 karakter yang diamati, ya, pada minggu yang lalu atau pada saat genetika Mendel. Kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah aneuploidy, ya. Jadi kalau euploidy adalah kasus seperti itu, banyak kasus-kasus yang lain yang bisa menjadi contoh, ya bisa dipelajari sendiri. Aneuploidy itu adalah organisme yang kandungan kromosom dalam inti selnya tidak merupakan kelipatan dari jumlah kromosom haploidnya. Tadi, monoploid, diploid, triploid, tetraploid, penta, heksa, okta, dan seterusnya. Tapi dia tidak demikian. Ketidakgenapan jumlah kromosom tersebut disebabkan oleh adanya penambahan atau kehilangan 1 atau berapa kromosom pada genomnya. Minus. Disebut dengan ini, 2N-2. Berarti kehilangan 2 kromosom homolog. Monosomik itu 2N-1, kehilangan 1 kromosom. Trisomik itu 2N+1, tambahan 1 kromosom. Tetrasomik 2N+2, tambah 2 kromosom homolog. Atau kalau dia double monosomik berarti begini. Kalau double trisomik berarti begini. Tidak bisa 2N+2. Kalau 2N+2 menjadi tetrasomik. Tidak bisa 2N-1. Kalau 2N menjadi polisomik. Ini artinya double trisomik ketambahan 1 kromosom di nomor kromosom tertentu, tambahan lagi di kromosom yang lainnya. Ya. Jadi kalau ada 4 kromosom, misalnya yang disebut dengan double trisomik itu adalah ketambahan kromosom seperti ini. Di kromosom nomor 3 dan 4 misalnya. Ya. Atau kalau misalnya berkurang kromosom monoploid, maka berarti kekurangan seperti itu. Ya. Atau kalau ketambahan 1 disebut dengan trisomik, ketambahan 2 disebut dengan double trisomik, ketambahan 3 disebut dengan triple trisomik, ketambahan 4 disebut dengan apa? Ketambahan 4 disebut dengan apa? Kuartet trisomik, Pak. Apa? Kuadra. Tetra. Gimana Mas Bariza? Nah, kuadra apa tetra, Pak? Oh gitu. Jadi ini trisomik, double minisomik, double trisomik, triple trisomik. Ini namanya apa tadi? Triploid.
euploid. Mas Bariza jawabnya apa tadi? Mungkin quadraploid, Pak. Empat. Yang betul adalah Mas Fatur. Kalau sudah seperti ini bukan lagi kita bicara aneuploidi. Tapi kita sudah bicara euploidi. Ketambahan satu set kromosom. Jadi jangan tertipu dengan apa yang saya omongin tadi. 1, 2, 3 itu masih nambah. Tapi kalau sudah satu set, ini berarti euploidi. Bertambah satu set kromosom. Jadi tidak lagi kita bicara monosomik, trisomik, tidak bicara trisomik lagi. Tapi kita sudah bicara ploidi. Ini adalah triploid. Karena bertambahnya satu kromosom utuh. Ya. Itu ya, Mas Bariza ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Pembentukan nulisomik itu dari selfing gandum ini. Jadi kalau misalnya dia kekurangan satu kromosom 2N-1 menjadi 41. Yang gandum itu harusnya 42. Jadi gandum itu harusnya 42. 2N-1 berarti 41. Maka teman-teman yang sudah bicara diagram Punnett dan sebagainya harus terbiasa juga dengan ini. N sama dengan 21, N-1 sama dengan 20. Ya, N-1 sama dengan 20. Ya, jadi kita menggunakan diagram Punnett untuk set kromosom sekarang. Bukan lagi untuk genotipe, gen. Set kromosom. Nah, dengan demikian maka yang ini adalah normal. 21 dengan 21 normal. Yang ini adalah monosomik, ini monosomik, dan ini adalah nulisomik. Jadi nulisomik muncul dari tanaman monosomik. Selfing dari monosomik. Tanaman trisomik itu gametnya, kalau tadi tanaman tetraploid, tanaman trisomik gametnya adalah 1, 2, 2, 1. Ada cara mencarinya? 1, 2, 2, 1. Nah, jadi kalau misalnya dalam keadaan heterozigot adalah seperti ini. Dalam keadaan heterozigot seperti ini, maka berarti gametnya adalah ya, kalau A1 bertemu, kalau kita beri nomor 1 dan 2, kalau A1 bertemu dengan A2, maka A kecil. Sini. Jadi gamet yang dihasilkan adalah A1, A, dan A. Kemudian kalau dia ke bawah berarti A2, A, dan A1. 4. Nah, kemudian kalau misalnya A1 bertemu dengan A kecil, maka A-nya di sini. Sehingga yang dihasilkan adalah A1A, ini A2 ya. A kecil, kemudian A2, A kecil, A1. Nah, kalau itu ke atas, kalau dia kalau dia ke atas itu ini benar, kalau dia ke bawah di sini ini hasilnya ini. Jadi seperti ini. Kalau misalnya A2 berpasangan dengan A, maka A1 di sini ya. Sehingga A1, A2, A. Tapi lalu kalau dia ke bawah berarti A1, A2, A. A2. Sehingga pada kasus ini A besar ada berapa? 1, 2. Sebentar. 1, 2, ini A kecil ya. Kalau dia ke bawah 2 A kecil. Kalau dia ke atas seperti itu, ini berarti A besar. Jadi ini A kecil ya. Jadi 1, 2.
2A besar. A besar, A kecil ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. A besar ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. A kecil ada berapa? 1, 2. Jadi perbandingannya adalah 2, 4, 4, 1 atau 1, 2, 2, 1. Itu kira-kira dari mana asal gamet yang 1, 2, 2, 1 itu. Ya, dimuncullah gametnya 1, 2, 2, 1 seperti ini. Lalu kemudian jadilah kalau ketemu seperti ini. A besar. Dan sebagai jantan, ternyata gamet trisomik itu sebagai jantan tidak bisa dalam keadaan kelebihan kromosom. Maka ini coret. Jadi dia kalau sebagai jantan, maka ini tidak ada hasilnya. Maka dia harus sebagai jantannya adalah seperti ini yang ada hasilnya. Kalau betina, dia akan normal. Sekali lagi, sebagai jantan, maka dalam keadaan kelebihan kromosom, dia akan aborsi. Dia harus utuh yang ini. Sebagai betina, oke. Sehingga akan seperti ini hasilnya. Ya. Jadi gamet tidak berfungsi kalau ini. Strip-strip itu gamet tidak berfungsi. Ini gamet tidak berfungsi. Nah, dari kasus ini bisa kita lihat contohnya. Jagung manis trisomik. Oh, S besar yang manis ya. Jagung biasa S kecil. Jadi kalau trisomiknya adalah S besar, S kecil, maka 1, 2, 1 tadi. 2, 2, 1, 1. Cek ya. Dari mana asal muasalnya ini. Yang jelas adalah 1, 2, 2, 1 tadi. Jagung biasa, ini gametnya. Jadi tipe gamet yang trisomik itu adalah seperti ini. Sehingga kalau kita hubungkan ini, maka diploid. Ini trisomik manis. Karena trisomik yang manis itu harus dalam keadaan, bukan yang ini. Harus ada yang dominan, maka dia manis. Gamet kedua bertemu dengan gamet jantannya, maka dia normal, tidak trisomik, karena gametnya normal, dan manis, karena ada S besar. Gamet ketiga, ini ketemu S, maka ini hasilnya. S besar, trisomik dan manis. Gamet keempat adalah S kecil, normal biasa. Sehingga peluang untuk mendapatkan yang manis itu adalah 5, 1, 2, tambah 2, tambah 1. Dan normal itu ada, yang biasa ada 1. Kemudian yang trisomik adalah 2, 1, normal 2, 1. Jadi fenotipe manis dan normal bisa berbandingan 5:1 dengan kejadian ini. Ya. Hingga yang lalu kita sudah bicara mengenai perbandingan-perbandingan ya. Ada 97 untuk 2 kelas, ada 13:3, ada 3:1, ada minggu lalu sih? Kemarin di analisis genetik ya. Ada 97, ada 13:3, 15:1, ada 3:1 gitu ya. Dan seterusnya untuk 2 kelas. Kalau 3 gen lebih banyak lagi. Dan ternyata ada peluang 2 kelas itu 5:1. Nah, ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu 5:1, kalau tidak ketemu 3:1, 2 kelas ini padahal tidak ketemu 3:1, dicek 9:7 apalagi jauh, 13 lagi 3 tambah jauh, 15:1 tambah jauh, cek 5:1. Kalau pas 5:1 berarti ada kemungkinan tanaman itu mengalami mutasi trisomik. Ya. Ini kalau di tesis atau disertasi ketemu yang seperti itu. Nah, kalau dibalik akan berbeda lagi. Tadi gamet-gamet yang diploid, yang trisomik tidak berfungsi. Sehingga yang berfungsi hanya gamet yang normal. Nah, dengan demikian maka gametnya 2 ketemu ini, sehingga 2 manis 1 biasa. Nah, jadi kalau ketemu 2 manis 1 biasa, ini harus juga dicek apa yang terjadi. Kalau tadi 5 manis 1 biasa, ada juga 3 manis 1 biasa atau 1 manis 3 biasa. Anda harus tahu perbandingan-perbandingan ini dan harus cari literatur kalau ketemu perbandingan-perbandingan ini. Misalnya kemarin kita sudah bicara tentang pepaya. Pepaya itu adalah hermaprodit dan betina 2:1. Nah, harus dicek mengapa dia 2:1. Bukan fenomena ini yang kemarin, tapi fenomena
adalah satu gen 3 alel di mana homozigot dominan tidak berfungsi. Bapak Ibu sekalian, jadi trisomik itu ada trisomik primer, sekunder, tersier, dan telesomik. Ini contohnya, ini trisomik, ada 2 bagian ini pindah silang. Jadi 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Jadi berpasang seperti itu. Ada yang trisomik, ini trisomik primer. Ini trisomik sekunder. Ya. Jadi 1 bagian di sini pindah. Yang C itu adalah trisomik tersier. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 3. Ini pada tanaman apa ini? Trisomik, telosomik karena ada bagian ini 1, 1, 1, 2, 2, 1, dan 1. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian tentang variasi jumlah kromosom ya yang melengkapi informasi yang sudah Bapak Ibu peroleh atau mengulang kembali informasi yang sudah diperoleh pada mata kuliah lain, pada jenjang studi sebelumnya dan seterusnya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Secara teori ya harus betul-betul Anda pahami apa itu allopolyploid tadi, dan kalau menjumpai pada tanaman yang lain maka bisa menjelaskan dengan baik. Misalnya anggrek. Anggrek itu allopolyploid pun gampang sekali, beda dengan tanaman lain. Silangan antara dendrobium dengan phalaenopsis bisa terjadi. Jadilah anggrek hibrid. Anggrek hibrid kok fast life-nya lama sekali dibandingkan dengan anggrek spesies. Nah, ini Anda harus tahu juga mengapa bisa terjadi seperti itu. Selain dari fenomena yang ini harus dijelaskan fenomena auto ya atau persilangan antar spesies. Karena dendrobium dengan phalaenopsis itu berbeda spesies tapi bersilangan dengan mudah. Pada saat dia meiosis terjadi kekacauan perpasangan kromosom. Kekacauan ini menyebabkan polen steril. Polen steril menyebabkan susah sekali terjadi penyerbukan. Susah terjadi penyerbukan menyebabkan fast life-nya akan tambah banyak, tambah lama. Karena polen tidak aktif. Ya, sampai betul-betul umur berbunganya habis. Jadi dia sebelum ada pembuahan dia akan berbunga mekar terus, ya. Beda dengan anggrek spesies karena polennya fertil, terjadi penyerbukan oleh serangga, maka dalam sehari 2 hari dia sudah layu dan langsung keluar bijinya biasanya. Kalau ingin buktikan bahwa terjadi penyerbukan dan ada bijinya ini, silakan saja dengan yang fertil. Ya, anggrek anggrek hybrid silakan dengan yang spesies. Terjadi penyerbukan, maka dia akan layu sekaligus pada saat itu juga. Ya. Jadi fast life pada tanaman anggrek bisa diperpanjang dengan memodifikasi polyploid. Selain daripada ukuran bunganya besar, tanam juga mungkin besar, variasi mungkin makin banyak, tapi juga memperpanjang fast life-nya karena polennya tidak aktif. Masih ada pertanyaan? Saya Prof, terkait ini Prof, saya penasaran aja Prof. Yang apa tadi, kalau dia gamet betina dia artinya aman-aman aja, tapi ketika dia menjadi polen, kenapa dia kekurangan kromosom itu sudah mengacaukan dari sel dari polen itu Prof. Kalau betina kan tadi seolah-olah seperti aman-aman aja Prof. Ya. Terima kasih Prof. Baik Mas Rizky, penasaran banget gitu ya. Ya, itu yang saya katakan tadi, penelitian secara intens mengapa bisa terjadi itu belum banyak artikel-artikel yang dipublikasikan, tapi salah satu alasannya adalah ketika akan terbentuk gamet, ketika akan membentuk gamet dari tetrad, kita sudah bicara meiosis, dari tetrad akan membentuk gamet, ada proses dari pengurangan sitoplasma. Ya.
ada pengurangan sitoplasma, penghilangan sitoplasma, menghilang, mengering dan sebagainya begitu ya. Sitoplasma entah kapan itu terjadi, itu kalau ada yang mau mengkaji itu silakan, atau ada literatur silakan. Kapan sitoplasma itu menghilang di gamet jantan sehingga polen tidak membawa sitoplasma. Itu yang Anda pahami kan? Polen tidak membawa sitoplasma. Kalau polen tidak membawa sitoplasma, maka semua yang terjadi pada inti, ya, dia harus bertanggung jawab terhadap semuanya, itu harus optimal semua. Karena inti bekerja sama dengan sitoplasma, ya, dalam menghasilkan energi, dalam menghasilkan sesuatu sehingga polen nanti akan viabel sampai dia membuahi. Nah, kalau terjadi sesuatu pada inti, terjadi kekacauan, jumlah tambah ini segala macam ya. Bahkan kalau belajar genetika ya, dia inversi saja itu menjadi masalah dalam ekspresi gennya ya. Ekspresi gen jadi masalah dan seterusnya. Nah, ini maka penyediaan energi dan lain sebagainya itu akan bermasalah. Energi disediakan oleh interaksi antara gen di inti dengan gen di sitoplasma. Ya. Jadi kalau misalnya di inti itu bermasalah dengan ekspresinya, ekspresi gen dan lain sebagainya, ya, maka penyediaan energi untuk kesediaan polen itu untuk viabel, polen itu kan harus energinya full. Karena dia sendiri tidak lagi bisa menghasilkan energi selanjutnya karena sitoplasma sudah tidak ada. Jadi full harus ada energi itu dihasilkan sebelum polen terbentuk. Ya. Selama masih ada sitoplasma. Nah, kalau itu yang terganggu maka terjadi salah satu mekanisme mengapa mandul jantan itu kan karena sitoplasma tidak berfungsi. Karena inti tidak mampu mengcover sitoplasma. Karena inti ada masalah dan sebagainya. Ya. Nah, jadi itu. Sementara betina dia tidak ada masalah karena sitoplasma bisa mendukung di situ, energi masih cukup karena sitoplasmanya ada di situ. Ya. Dia tidak kekurangan sitoplasma. Nah, itu salah satu penjelasannya, Mas Rizky, yang mungkin yang bisa diterima. Ya. Penjelasan yang lain itu bisa cari di literatur mengapa jantan itu relatif rentan ya terhadap kemandulan ini. Meskipun kalau ada masalah dengan kemandulan, kalau seseorang yang disalahkan bukan laki-laki, tapi perempuan biasanya. Kasihan. Padahal perempuan atau betina itu relatif survive, daya survivalnya lebih tinggi dibandingkan dengan polen. Kejadian polen sel sperma yang steril itu lebih besar dibandingkan dengan betina. Karena tadi perjuangan polen menjadi sel sperma dan perjuangan sel sperma sampai membuahi itu adalah memerlukan effort yang besar. Jadi kalau ada masalah dengan internalnya sendiri, maka itu akan menjadi masalah dalam hal sampai ke pembuahan. Itu kira-kira Mas Rizky. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama, tolong dicari literaturnya berhubungan itu. Kalau berani presentasi di situ genetika. Tapi sudah dibagi ya. Genetikanya sudah dibagi. Jadi kalau ada yang mau bicara tentang itu bagus juga sehingga kita akan paham betul secara kajian-kajian di ilmiah itu apa yang terjadi. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Baik. Jadi mandulnya tadi pasca sebelum pembuahan, polennya itu udah mandul. Ada juga itu yang bermasalah setelah pembuahan. Itu nanti akan dibicarakan di bab berikutnya, pemanfaatan variasi jumlah. Jadi ada tadi bermasalah sebelum pembuahan, yang juga sering terjadi adalah pembuahan terjadi tapi masalah setelah itu. Karena misalnya ada ketidakcocokan genom dan lain sebagainya, itu akan ketidakcocokan antara genom di inti dengan genom di sitoplasma yang dituju karena beda spesies dan lain sebagainya, itu akan dibicarakan pada bab pemanfaatan variasi jumlah kromosom. Ya. Nah, namun nanti akan diberikan oleh dosen yang lain. Masih ada Bu Yudiwanti, kemudian Bu Iis Syarifah, dan nanti Pak Arya yang akan berikan.
bagian saya sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.